Ternyata makan sayur tuh enak ya Mbak Betsy ya? Lah, emang dokter nggak doyan sayur? Enggak sih, lebih ke milih sebenarnya. Oh, padahal penting loh dok untuk menyeimbangkan isi piring kita. Seberapa penting tuh? Kalau untuk makanan itu kan kunci dok. Jadi kalau imunitas kita terjaga, nah itu bisa terhindar dari berbagai penyakit. Emangnya makanan isi piringnya kayak gimana sih yang memenuhi gizi seimbang? Ya intinya sih konsumsinya ada karbohidrat, lauk pauk, sayur, kemudian buah juga gitu. Nah biar pembahasannya lebih lengkap, gimana nih kalau kita ketemu sama pakarnya? Aku habis ini janjian nih sama Bu Eni. Oh, boleh deh aku ikut ya. Oke. Kebetulan aku lagi kosong nih. Ya udah, oke habis ini ya berarti ya. Oke, aku habisin dulu ya. Oke. Halo Bu Eni. Halo juga Mbak. Gimana kabar Bu hari ini keadaannya Bu? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya Bu ya. Kita mau bincang-bincang santai nih Bu sama Mbak Betsy. Ya, boleh. Jadi gini Bu, tadi saya lagi makan sama Mbak Betsy. Terus kita lagi bahas tentang ini loh Bu. Tren makanan 4 sehat 5 sempurna yang berubah ya Bu kayaknya Bu ya. Iya, Nah, iya. Sebenarnya makanan seperti apa sih Bu yang sebenarnya dikategorikan sebagai gizi seimbang? Iya, iya Mbak. Pengertian gizi seimbang sendiri itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari itu harus sesuai dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, apa itu isinya harus seimbang? Itu adalah makanan pokok itu berisi sesuai dengan isi piringku. Makanan pokok itu ada sekitar 1/6 bagian piringku. Terus sayur itu juga harus 1/3 isi piringku. Kemudian untuk lauk itu 1/6 isi piringku, serta sama buah-buahan itu 1/6 isi piringku Mbak. Jadi kalau sesuai dengan itu dikatakan gizi seimbang gitu. Iya. Terus ini Bu Eni, kalau untuk di masyarakat itu kan sebetulnya kita masih familiarnya itu dengan slogannya itu kan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, apakah slogan itu masih relevan atau tidak dengan kondisi saat ini kayak gitu? Oh iya, iya Mbak. Memang kita dari dulu sudah terbiasa dengan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah itu sudah nggak relevan Mbak. Soalnya kalau 4 sehat 5 sempurna itu kita hanya mengacu yang penting ada lauknya, yang penting ada sayurnya, yang penting ada buahnya, ada susunya gitu. Kalau sekarang enggak, harus sesuai dengan jumlah yang kita konsumsi. Setiap orang berbeda-beda. Tadi itu patokannya seperti yang tadi saya bilang gitu nggih. Oke. Berarti jumlah tetap harus diperhatikan juga ya Bu ya? Iya, betul Mbak. Bu, sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Bu? Makanan yang kita konsumsi sehari-hari sama sistem imunitas tubuh kita? Oh iya, sangat Mbak. Karena apa? Apa yang kita makan itu adalah mencerminkan kualitas zat gizi yang kita makan. Makanya perlu adanya gizi seimbang itu supaya membantu menjaga imun tubuh kita. Jadi kalau misalkan kurang, itu otomatis kita akan cepat sakit, mudah lelah. Gitu otomatis imun kita juga tidak akan terbangun dengan bagus gitu. Nggak prima ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah berarti kan harus diperhatikan dari makanan ya Bu untuk menunjang imunitas itu sendiri. Nah kalau dari jenis makanannya apa aja Bu yang kira-kira untuk membantu mengoptimalkan untuk meningkatkan imunitas? Ya, ya contoh makanannya otomatis kan ada tadi makanan pokok. Itu sebisa mungkin memang sangat beragam Mbak. Makanan pokok kita bisa makan nasi, penggantinya mungkin dari ubi ungu itu sangat bagus juga. Mungkin juga jagung kuning itu juga sangat bagus juga gitu. Jadi beragam. Dari makanan lauk hewani itu juga sebisa mungkin ya ada ikan, ada ayam, ada telur, ada daging. Jadi lebih bervariasi. Dari sayur juga seperti itu.
ada sayuran yang berwarna ungu misalkan seperti terong ungu, kol ungu, sayuran yang berwarna putih gitu, sayuran yang berwarna hijau serta sayuran yang berwarna oranye. Sama halnya dengan buah, Mbak. Jadi sebisa mungkin buahnya pun juga kita beragam. Kadang ada yang buah putih, buah yang berwarna putih misalkan bengkoang, buah yang berwarna oranye misalkan papaya, buah yang berwarna ungu misalkan buah anggur ungu misalkan. Itu sebisa mungkin harus beragam karena dengan beragaman seperti itu otomatis imun kita akan lebih bagus, lebih bagus gitu. Bagus. Ya, jadi intinya konsumsinya beragam gitu ya Bu ya, dari jenis bahan makanan. Iya gitu Mbak Betsy. Bu, tadi kan untuk makanan yang disarankan untuk dikonsumsi ya Bu ya. Ada nggak sih Bu makanan yang harus kita hindari biar imunitas kita tetap optimal Bu? Yang harus kita hindari ya. Ya, makanan yang kita hindari untuk mengurangi imun adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya seperti apa? Itu adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi gula, terus makanan yang berpengawet, makanan yang berasa dikasih. Anak zaman sekarang kan biasanya kan yang berasa micin lah, generasi micin itu sangat kurang bagus untuk menjaga imun kita gitu. Atau makanan yang berpewarna kan supaya menarik. Biasanya orang penjual itu supaya menarik pasti ditambahin dengan pewarna-pewarna yang sangat menarik gitu. Biar konsumen itu suka dengan makanan-makanan yang menarik itu tadi gitu. Padahal sebenarnya itu tidak sehat dan itu akan melemahkan imun tubuh kita. Gitu. Bu, ada nggak sih Bu contoh realnya makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi gula biar kita aware langsung nih Bu? Gitu, nggih. Tinggi lemak contohnya makanan-makanan yang digoreng. Contoh kecil adalah keripik, Mbak. Keripik itu sepertinya makanan yang tidak enak, ringan, gitu ringan, sepertinya ringan, tapi padahal itu lemaknya sangat tinggi karena digoreng. Terus micinnya juga tinggi karena pasti dikasih perasa-perasa, misalnya itu yang tinggi lemak. Contoh tinggi lemak yang lainnya, misalkan seperti roti yang coklatnya begitu tinggi, yang legit, yang enak gitu, yang legit gitu, itu biasanya juga tinggi lemak. Misalkan tinggi gula. Nah, tinggi gula itu tanpa kita sadari kayak minuman instan, minuman botol itu, ya itu kalau dilihat komposisi gulanya sangat tinggi. Bisa standar kita makan dengan gula itu 1 sendok teh, tapi itu bisa lebih dari 2 sampai 3 sendok teh itu dalam botol. Seperti itu. Wah, makanan enak semua itu yang sering kita temui ya Dok ya. Betul. Nah, terus ini Bu Eni, kalau untuk ibu hamil sendiri nih. Nah, untuk ibu hamil itu kan biasanya sangat rentan ya Bu terkait imunitasnya gitu. Nah, untuk ibu hamil sendiri makanan-makanannya ada nggak Bu yang untuk menunjang atau membantu meningkatkan imunitas khususnya pada ibu hamil? Seperti itu. Iya Mbak Betsy. Ibu hamil itu makanan yang diperlukan adalah untuk kesehatan si ibu sendiri, untuk kesehatan dan perkembangan pertumbuhan janin dalam kandungan, sama untuk produksi ASI supaya lebih bagus gitu dan lebih berkualitas. Nah, itu makanan yang sangat dianjurkan, tentu yang beraneka ragam dari produk makanan lauk, misalkan lauk yang bagus, contohnya seperti ikan, telur, susu, ayam gitu. Dari makanan-makanan yang tinggi lemak tapi yang tinggi lemak bagus, contohnya seperti ikan, seperti alpukat gitu. Terus sama makanan-makanan atau sayuran-sayuran yang mengandung vitamin, Mbak Betsy. Vitamin A, vitamin C,
zat besi terutama ya untuk ibu hamil ya, zat besi, kalsium sama asam folat. Nah, itu karena biar pertumbuhan janinnya bagus, tidak lahir dengan prematur, tidak lahir cacat seperti itu. Jadi makanan contohnya ya di sayuran sama buah-buahan, baik tadi yang berwarna hijau, yang berwarna oranye, yang berwarna merah, itu sangat bagus untuk kesehatan ibu, bayi, dan produksi asinya. Produksi asinya. Ya. Karena kan fokusnya nggak hanya di ibu aja ya Bu, iya, karena butuh kesehatan janinnya juga. Iya. Ibu, ini kalau orang-orang yang nggak suka nih Bu sama makanan sayur mayur nih. Iya. Ada nggak sih Bu makanan lain yang bisa menggantikan peran dari sayur mayur itu? Oh iya, gini Mbak. Pada dasarnya tidak ada yang sempurna sebagai pengganti sayur, karena sayur itu sumber vitamin, sumber mineral, dan sumber serat. Kalaupun ada, itu tidak sesempurna serat itu sendiri, sayur itu sendiri. Jadi boleh digantikan, tapi tidak jangka panjang. Contohnya, sayur itu adalah sumber serat. Jadi makanan sumber serat yang lain seperti misalkan kacang-kacangan, mungkin tempe, tahu, itu bisa digantikan sementara. Gitu. Misalkan kalau sumber vitamin, sumber mineral bisa digantikan sementara dengan buah-buahan. Entah itu buah apel, buah kiwi, buah jeruk, buah pisang, itu bisa menggantikan sementara. Tapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya peran si sayur itu. Gitu, Mbak. Berarti tetap harus belajar makan sayur ya. Jadi sebelum mungkin bisa diperkenalkan sedikit demi sedikit. Gitu. Sayurnya. Atau mungkin bisa dimix. Misalkan dibikin jus sayuran dan buah-buahan. Gitu. Pokoknya bentuk makanannya yang kira-kira bisa lebih mudah dikonsumsi ya Bu Eni. Betul. Terus ini Bu Eni, untuk indikatornya sendiri tuh seperti apa Bu? Jadi ada indikator tertentu atau tidak supaya kita tahu itu asupan kita selama ini itu sudah seimbang gitu. Apakah dengan status gizi yang normal itu sudah pasti selama ini konsumsinya gizinya seimbang itu atau seperti apa? Oh ya, indikatornya ya Mbak. Gini, kalau status gizi itu memang dengan status gizi kita normal atau ideal itu bagus, tapi juga belum tentu itu indikator bahwa kita itu gizi seimbang. Karena apa? Kalau IMT atau berat badan itu adalah mengukur berat badan kita, tapi tidak mengukur karena status gizi itu bukan hanya ditentukan dengan IMT aja, tapi bisa dilihat dari mungkin Dr. Fadilah tahu kalau penentuan status gizi itu bisa dilihat dari fisik. Mungkin matanya kok pucat, kok kukunya, kulitnya seperti itu. Bisa juga dari pemeriksaan laborat. Misalkan FE-nya yang rendah, itu otomatis juga kurang gizi. Jadi belum tentu kalau berat badan yang ideal atau normal itu udah gizinya seimbang gitu. Karena bisa ditentukan dengan itu tadi. Banyak faktor lain ya Bu Eni. Banyak faktor lain. Oke. Menarik ini Bu. Berarti kalau yang non sewu Bu, berat badan yang berlebih itu berarti gizinya terlalu banyak atau pribadi? Iya, bisa juga sih Mbak dikatakan seperti itu, karena memang tadi indikator gizi seimbang salah satunya adalah dengan berat badan. Iya, tapi ya kalau berat badan berlebih, ya memang kemungkinan kita makan otomatis berlebihan juga. Juga kan juga pasti lemak perut kita, lemak tubuh kita itu juga kemungkinan juga akan meningkat. Jadi otomatis yang kita makan kelebihan lemak gitu. Gitu. Cuman memang jangan takut gemuk nanti ini ya dikatakan wah kalau gemuk itu
nggak sehat gitu, Iya. enggak juga gitu. Gitu yang harus dipastikan dengan hasil pemeriksaan status gizi yang lain itu tadi dengan Laboratorium ya, Bu, ya? laboratorium, J, Iya. gitu. Berarti kata kuncinya tepat porsi dan jumlahnya ya, Bu, ya? Tepat porsi dan jumlah. Betul. Nggak kerasa nih, Bu, kita udah panjang ya, Bu, Iya, ngobrolnya. iya. Nih, kita mau sedikit mengeluarkan statement ya, Bu, ya. Nanti Bu Iya. Eni kira-kira itu fakta atau mitos gitu ya, Bu, ya? Oh Mitos ya. atau fakta gitu Mitos ya, Dok. atau Iya. Oke, mau mulai dari siapa dulu, Mbak Betsy? Monggo mungkin Dokter Lila sudah ada pernyataan terlebih dahulu. Oke, saya duluan ya. Ibu, Iya, iya. mengkonsumsi madu setiap hari, mitos atau fakta, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oh ya. Itu adalah mitos. Kenapa? Karena madu itu prinsipnya adalah dia sumber gula sederhana. Kalau kita hanya minum madu aja, itu otomatis nanti kita akan kelebihan gula sederhananya. Ya kalau kepengen meningkatkan imun, ya tetap makannya harus gizi seimbang itu tadi, Mbak. Oke. Gitu. Kembali ke tadi Ya. lagi ya Bu Eni. Iya. Berarti dihitung sebagai minuman manis ya, Bu, ya? Betul, Oke. betul. Terus kemudian ini Bu Eni, untuk konsumsi rutin teh hijau itu membantu meningkatkan imunitas dibandingkan dengan jenis teh-teh yang lain. Nah itu mitos atau fakta Bu Eni? Itu bisa fakta karena apa? Kalau teh hijau itu biasanya kan pengambilannya kan berasal dari pucuk teh ya. Jadi pucuk teh itu dia akan lebih banyak mengandung kandungan antioksidan lebih banyak dibandingkan teh yang istilahnya yang di bawah gitu, yang agak tua gitu Mbak Betsy. Iya, berarti bisa jadi fakta ya Bu Eni ya. Bisa menjadi fakta karena kelebihannya Kaya yang antioksidannya. antioksidannya lebih banyak gitu. Oke. Ya. Bu Eni, ini sering nih Bu, kalau kita lagi flu-flu, lagi nggak enak badan nih suka bikin sup ayam nih Bu. Nah, sebenarnya mitos atau fakta? Sup ayam merupakan makanan yang baik dalam meningkatkan atau memperbaiki imunitas tubuh. Iya. Bisa dibilang fakta kalau memang sup ayamnya itu komposisinya itu bagus, Mbak. Misalkan ada ayamnya, ada wortelnya, misalkan ada sayurannya gitu, ada zat gizi yang lain gitu, itu bisa dikatakan fakta. Tapi kalau sup ayam isinya hanya ayam aja sama kan biasanya kalau anak-anak sekarang sukanya sama dikasih saus, terus dikasih hanya ayam sama bakso, nah itu kurang gitu. Balik gitu. ya Bu ya, ke gizi seimbang tadi ya Bu ya. Betul sekali, karena memang tema kita ya. Iya. Kemudian ini Bu Eni, kalau untuk konsumsi susu setiap hari, nah itu bisa untuk membantu meningkatkan imunitas. Nah itu mitos atau fakta? Ya, itu bisa dibilang mitos apabila artinya hanya minum susu aja tanpa mengabaikan makanan yang lain. Tapi bisa dibilang fakta kalau memang konsumsi makanan yang lainnya juga tercukupi. Gitu. Oke. Ya. Nggak kerasa nih ya dokter. Udah lengkap ya kayaknya kita bahasnya ya, udah lengkap informasinya hari ini. Terima kasih banyak Bu Eni. Iya. Bu Eni ini nggak kerasa banget nih Bu, udah banyak banget yang kita dapat hari ini. Ibu sebelum kita tutup nih, ada nggak sih Bu closing statement dari Bu Eni untuk kita semua? Oh iya Mbak. Untuk mendapatkan imun yang bagus, yang baik di tubuh kita, itu adalah yang terpenting adalah makan gizi seimbang dengan memperhatikan keragaman pangan, kemudian aktivitas fisik, kemudian pemantauan berat badan, dan perilaku hidup bersih dan sehat, Mbak. Jangan lupa selalu cuci tangan setiap kita melakukan aktivitas, dan satu lagi adalah minum air putih yang cukup.
gitu. Biar imun kita tetap terjaga dengan baik. Gitu, Mbak. Baik, Ibu. Ya, terus satu lagi nih, Bu Eni. Kita ada tagline ini, Bu Eni. Jadi tagline-nya itu ceritakan ceritamu di Tentang Wanita gitu. Kita bareng-bareng ya, Bu Eni ya. Gitu. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe RSWN TV. Sampai bertemu di Tentang Wanita selanjutnya.